Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudasir. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka 2023 dengan NIM 231530809. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Pancasila sebagai landasan ideologi negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang peran kunci Pancasila sebagai ideologi negara dalam membentuk dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, Pancasila merupakan panduan negara yang menjadi pedoman dalam mengatur negara kita. Ini berarti bahwa dalam sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan, prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi acuan utama, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Selanjutnya, Pancasila juga menjadi landasan pembentukan undang-undang dan kebijakan di Indonesia. Pemerintahan harus memastikan bahwa setiap undang-undang atau kebijakan yang diusulkan atau diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat akan menguntungkan seluruh rakyat di Indonesia. Tanya itu, Pancasila juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip demokrasi seperti suara rakyat dan kebebasan berekspresi menjadi bagian penting dalam politik kita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan negara. Sebagai contoh, melalui pemilihan umum, kita dapat memilih pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat. Selain itu, kita juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat kita tanpa takut dihukum. Inilah yang membuat sistem politik kita berdasarkan prinsip demokrasi. Jadi dapat kita simpulkan, Pancasila memainkan peran kunci dalam membentuk dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai panduan negara, Pancasila menjadi acuan dalam sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan pembentukan undang-undang dan kebijakan yang mengutamakan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dan tentunya Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik kita. Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Jelaskan 5 kaitan sila Pancasila dengan filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa dan negara kita, yaitu pertama, kita punya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini membahas tentang konsep Tuhan atau ketuhanan. Kita bisa melihat kaitannya dengan pertanyaan filosofis tentang eksistensi Tuhan, agama, dan spiritualitas. Jadi sila pertama ini sangat relevan dengan pemikiran filosofis. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika. Nah, ini terkait dengan pemikiran filsafat tentang moralitas, hak asasi manusia, dan hubungan antar individu. Jadi sila kedua ini juga memiliki kaitan yang erat dengan filsafat.
Lalu ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, ini juga relevan dengan pemikiran filosofis tentang persatuan, keragaman, bagaimana kita bisa hidup bersama secara harmonis meskipun berbeda-beda. Selanjutnya, kita punya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini membahas tentang demokrasi dan kepemimpinan yang bijaksana. Ini juga terkait dengan pemikiran filsafat tentang demokrasi, keadilan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan prinsip keadilan sosial. Ini juga relevan dengan pemikiran filsafat tentang keadilan sosial, distribusi sumber daya yang adil, dan perlindungan hak-hak rakyat. Jadi, dapat kita simpulkan, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kaitan yang erat dengan berbagai konsep dan nilai-nilai dalam pemikiran filosofis. Dalam Pancasila, kita bisa melihat refleksi nilai-nilai yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Kali ini kita akan berbicara tentang implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam pendidikan, kebijakan publik, dan etika sosial di Indonesia. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai pendidikan. Pancasila menjadi fondasi kuat dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting dilakukan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila, nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila dapat ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Dengan begitu, generasi muda akan tumbuh menjadi individu yang memiliki karakter yang kuat dan memiliki moral yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan publik. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan penerapan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan publik ini, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan sosial dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, kita akan membahas mengenai etika sosial. Kalau berbicara tentang etika sosial, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam etika sosial masyarakat di Indonesia. Etika sosial ini mencakup sikap saling menghormati, gotong royong, toleransi antar umat beragama, serta sikap saling tolong-menolong. Dengan mengedepankan etika sosial ini, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Jadi itulah implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam pendidikan, kebijakan publik, dan etika sosial di Indonesia. Melalui pendidikan, Pancasila kita dapat memastikan nilai-nilai moral dan etika ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Melalui kebijakan publik, pemerintah berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan melalui etika sosial, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis dan saling mendukung. Ayo kita terus menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa Pancasila sangat penting sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia? Pancasila sebagai dasar filosofis negara kita mencakup 5 aspek yang sangat relevan atau berkaitan dengan perkembangan iptek. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita bahwa dalam mengembangkan iptek, kita harus tetap menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengajarkan kita untuk menggunakan iptek dengan adil dan bijaksana, serta memperhatikan aspek kemanusiaan dalam setiap perkembangan teknologi yang kita lakukan. Ketiga, Persatuan Indonesia.
Pancasila mendorong kita untuk mengembangkan iptek dengan semangat persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam perkembangan iptek, Pancasila mengajarkan kita untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan terkait teknologi sehingga dapat mencapai kebijakan yang bijaksana. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mendorong untuk menggunakan iptek dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga teknologi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat atau benefit yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu contoh penerapan Pancasila dalam perkembangan iptek adalah integrasi antara kearifan lokal dan dengan teknologi modern. Misalnya, dalam pengembangan pertanian berkelanjutan, teknologi modern dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, namun tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam bercocok tanam dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan pertanian yang efisien namun tetap berkelanjut dan menjaga keseimbangan alam. Oke, jadi Pancasila sangat penting sebagai dasar perkembangan iptek di Indonesia karena memberikan landasan, nilai dan prinsip yang mencakup aspek moral, sosial, dan kebudayaan. Dengan mengikuti nilai-nilai Pancasila, kita dapat mengembangkan iptek dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa ada hambatan dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek? Hambatan pertama yang dihadapi adalah globalisasi. Kita semua tahu bahwa globalisasi membawa dampak positif ataupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Kita lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini tentu menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme membuat Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi dari negara-negara lain yang lebih maju ipteknya. Kita terlalu bergantung pada produk luar. Kita terlalu bergantung pada produk luar negeri dan kurang mengembangkan ilmu baru. Berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang memiliki potensi besar, kita harus lebih aktif dalam menghasilkan inovasi dan teknologi baru. Tantangan lainnya adalah pragmatisme. Pragmatisme adalah orientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil di Indonesia. Perilaku pragmatis ini lebih banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, namun hal ini menjadi tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Kita perlu memastikan bahwa keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang dicapai juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pragmatisme adalah sikap pragmatis yang dimana orang-orang tidak mau belajar karena sudah ada yang tersedia. Jadi teman-teman, Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek memang memiliki hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme adalah beberapa di antaranya, namun dengan kerja keras dan kesadaran akan pentingnya mengembangkan iptek berdasarkan Pancasila, kita bisa mengatasi hambatan dan tantangan ini. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam perkembangan iptek di Indonesia. Sekian dan terima kasih.